Semua kelompok parlemen partai di Papua Barat mengadakan pertemuan di Parlemen Inggris. Pada tanggal 28 Juni All Party Parliamentary Group, APPG, di Papua Barat bertemu untuk membahas situasi di Papua Barat dan perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri yang sedang berlangsung. Ini adalah pertemuan kedua APPG di Papua Barat, setelah peluncuran bersejarahnya pada Oktober tahun 2015. Lebih banyak pembatasan media dan LSM internasional terpaksa meninggalkan Papua Barat. Anggota parlemen diberi pengarahan tentang kurangnya kebebasan media serta pembatasan yang sedang berlangsung pada jurnalis asing yang mengunjungi Papua Barat. Mereka diberi contoh wartawan asing yang diintimidasi dan dicabut visanya karena berkunjung ke Papua Barat, serta informasi mengenai laporan terbaru Human Rights Watch tentang kebebasan media di Papua Barat. Berjudul, Sesuatu untuk Disembunyikan. Pembatasan Indonesia pada kebebasan media dan pemantauan hak di Papua, laporan tersebut merinci lebih dari 25 tahun pembatasan ekstrim terhadap jurnalis dan LSM yang ingin bekerja di Papua Barat. Indonesia juga turun dalam Indeks Kebebasan Pers Reporters Without Borders ke peringkat 138 dari 180 negara. Anggota parlemen setuju untuk mendorong lebih banyak untuk memastikan bahwa ada kebebasan media penuh di Papua Barat dan bahwa jurnalis asing memiliki akses penuh. Setelah itu, APPG kemudian diberi pengarahan tentang berita bahwa pemerintah Indonesia telah memerintahkan semua LSM internasional untuk meninggalkan Papua Barat pada akhir tahun 2015. Anggota parlemen sangat terkejut mendengar informasi yang meresahkan ini dan setuju untuk menindaklanjuti dan mendukungnya hak LSM untuk tetap berada di Papua Barat. Memburuknya situasi hak asasi manusia di Papua Barat. APPG kemudian diberi pengarahan dan setuju untuk mengambil tindakan atas situasi hak asasi manusia yang memburuk di Papua Barat yang diduduki. Tahun lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia sendiri menemukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia telah meningkat di bawah Presiden Indonesia baru Joko Widodo dan bahwa lebih dari 700 orang Papua Barat dianiaya pada tahun 2015 saja. Ketua Komnas HAM, Natalius Pigai menyatakan, hampir setiap minggu orang Papua mati karena kekerasan negara. Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat. Pemimpin Kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda kemudian memberi pengarahan kepada APPG tentang perkembangan dan kemajuan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Sebagai juru bicara ULMWP, Benny Wenda telah sangat berperan dalam banyak kemajuan lanjutan gerakan dalam meningkatkan dukungan internasional untuk kemerdekaan Papua Barat dan hak dasar untuk menentukan nasib sendiri. Anggota parlemen di APPG menegaskan kembali dukungan mereka di balik tindakan ULMWP dan ingin mengetahui perkembangan gerakan, termasuk solidaritas yang tumbuh antara negara-negara Kepulauan Pasifik dan Papua Barat. Baru-baru ini, ULMWP bertemu sekali lagi dengan Ketua Melanesia Spearhead Group (MSG) dan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Hon. Manasseh Sogavare. Perdana Menteri menegaskan kembali dukungan kuat dari dirinya sendiri dan orang-orang Kepulauan Solomon serta tepat di Melanesia untuk penentuan nasib sendiri dan kebebasan West Papua. Selaku Ketua MSG, Hon. Manasseh Sogavare saat ini sedang melakukan tur ke negara-negara Melanesia namun Presiden Indonesia Joko Widodo menolak untuk bertemu dengannya dan menjamunya. Hal ini mendorong Perdana Menteri Sogavare untuk mengeluarkan pernyataan yang berbunyi, keputusan Presiden Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan mengapa ia ingin menjadi anggota terkait MSG ketika dia tidak mau bekerja sama dalam menangani isu-isu yang menjadi perhatian ke MSG. Kelompok parlemen semua partai di Papua Barat akan terus bertemu dan membahas Papua Barat dan perjuangan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri setelah Undang-Undang No Choice yang ilegal dan curang pada tahun 1969.